Perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1941 jatuh pada hari Kamis 7 Maret 2019. Tahun 2019 bersamaan dengan meningkatnya suhu politik menjelang kontestasi pemilu 2019. Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Wisnu Bawa Tenaya meminta seluruh umat Hindu menyongsong pemilihan umum 2019 dengan merdeka dan gembira. Selain itu, ia juga mengajak umat Hindu datang ke tempat pemungutan suara 17 April mendatang. Sementara untuk urusan Pilpres, Wisnu menyerahkan kepada masing-masing umat Hindu untuk memilih yang mereka anggap terbaik. Ia menghimbau dalam memilih agar menggunakan pikiran dan hati yang paling dalam. Umat Hindu di Bali pada awal Maret ini tidak saja merayakan Nyepi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun tahun ini menjadi istimewa karena dilaksanakan ritual besar Pancawalikrama yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali di Pura Agung Besakih, Karangasem, Bali. Untuk itu pelaksanaan Nyepi, Pancawalikrama dan tahapan kampanye pemilu 2019 pun dapat sama-sama berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pertama kalinya pada tahun 2018, kini Pulau Bali pun kembali bebas jaringan internet saat hari suci Nyepi tahun Saka 1941. Layanan data seluler seluruh provider di Pulau Dewata dihentikan sementara selama 24 jam. Tim Liputan Berita 1. Nyepi dari penyebaran hoax, itulah tema dialog kita pagi ini, dan untuk bahasnya telah hadir peneliti LIPI Hermawan Sulistyo yang juga merupakan Kepala Puskamnas. Pusat Kajian Keamanan Nasional. Ngapain aja di situ, Mas? Hah? Ngapain aja? Kita mengembangkan konsep-konsep dan ini tentang security ya, national security gitu. Ada kaitannya sama hoax nggak? Ya ada lah pasti. Apa aja yang dilakukan? Kenapa? Karena contoh kita membantu publikasi untuk istilah saya moratorium sosmed. Jadi kita kampanye. Cobalah selama rame-rame ini nggak usah pakai sosmed gitu. Nggak apa-apa kok. Saya matiin selama 4-5 hari gitu. Coba nggak pakai sosmed. Dunia nggak runtuh, nggak kiamat gitu. Iya. Bahkan mungkin hidupnya lebih tenang kali ya. Iya benar, tenang. Iya, Jadi, saya sebenarnya agak iri juga sama sama Bali sekarang. Dimatiin semua, mati geni, tidak bisa, tidak keluar rumah. Dari kemarin kan 24 jam, nggak ada sosmed gitu. Karena tenang-tenang aja, nggak kiamat dunia gitu. Nah, karena apa? Kalau kita baca si sosmed itu, kayaknya dunia itu runtuh, terus Republik ini akan perang Badar besok atau apa gitu. Nggak ada azan, nggak ada pendidikan agama di sekolah. Iya. Tapi Anda sepakat dengan ada satu pernyataan begitu yang menyebutkan bahwa sebenarnya hoax itu tidak terlalu berpengaruh terhadap elektabilitas kedua pasangan calon ini. Selama 6 bulan belakang meskipun diserbu hoax, dua-duanya memproduksi deh dari dua kubu ini. Cuman sama-sama beratnya juga, tapi yang terekspos oleh media itu belum tentu dua-duanya begitu ya, kira-kira begitu. Tapi Anda setuju nggak? 6 bulan ini sebenarnya elektabilitas itu nggak kemana-mana gitu. Iya, kalau kita lihat angkanya itu nggak jauh, dan itu bukan karena hoaxnya atau bukan karena tidak marah terhadap hoax atau mendukung hoax. Materinya ya, bukan. Karena yang mendukung hoax itu yakin itu kebenaran gitu loh. Dia tidak tahu bahwa itu hoax atau nggak mau tahu gitu. Pokoknya berita yang dari satu kubu dianggap sebagai kebenaran aja. Artinya yang memproduksi hoax ini mereka tidak menangkap justru terus-terusan memproduksi dengan konten-konten yang lebih panas, begitu, yang lebih parah, dan semakin banyak juga yang menyebarluaskan. Hoax itu ada dua tipe ya. Yang pertama diproduksi manual dan individual, orang-orang, anak-anak yang kreatifnya keterlaluan kayak gitu. Dan konsep iseng. Hoax itu banyak juga yang iseng. Bahkan yang tidak setuju hoax atau di kubu kecebong itu juga banyak membuat hoax lucu-lucuan gitu kan. Nah ini generasi anak-anak yang sebetulnya yang serius pun dibuat lucu-lucuan kayak begitu. Tetapi ada jenis hoax yang berbahaya menurut saya adalah
yang diproduksi oleh AI, artificial intelligence ini, itu mesin. Jadi ngenalinya sebetulnya gampang-gampang susah. Gampangnya itu apa? Kalau diperhatikan narasi-narasi yang dipakai itu suaranya kebanyakan perempuan, ada juga yang laki, itu mirip-mirip. Terus karena itu yang ngomong mesin, itu dia tidak bisa membaca teks ya, seperti seharusnya. Contoh nih, hoax lama yang beredar lagi sekarang menyebut nama Celine, ya, seperti Celine Dion, ya, gitu. Dia menyebutnya Celine, gitu. Karena mesin itu hanya menangkap teks bahasa tertulisnya lalu disuarakan gitu. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Satu, isinya logis, dibuat dengan sangat mahal gitu ya. Jadi sangat canggih bikinannya. Terus kalau kita buka satu, itu akan datang satunya lagi yang kontennya itu mirip gitu. Nah, kalau kita buka lagi, kita diguyur oleh seluruh informasi hoax ini yang satu tipe. Jadi tidak ada kesempatan dan peluang untuk mendengar yang lain, sehingga dia tidak tahu bahwa ini hoax gitu. Dan ini bahaya karena nyebar ke keluarga-keluarga, ke banyak yang percaya, apalagi ABG gitu. Anak-anak asuh saya tuh banyak yang nanya, cerita tentang Dajjal akan muncul lagi dengan satu mata, ini sebarkan ke 20 temanmu, kalau enggak dalam waktu 2 minggu kamu akan mati. Ini menumbuhkan ketakutan, dan karena takut dia sebarkan 20 forward 20 teman-temannya. Terus datang lagi informasi seperti itu. Dajjalnya satu mata, sekarang nggak ada matanya, terus apa? Jadi ini yang menurut saya. Tapi di sisi lain, Mas Diki, yang juga agak miris adalah belum lama ini kan akhir pertengahan atau akhir 2017 lalu kan salah satu petinggi Saracen ditangkap, tapi justru dibebaskan karena dinilai mereka bukan sebagai penyebar, mereka hanya sebagai operator Saracen. Jadi di satu sisi penegakan hukum agak bermain dengan pasal-pasal karet begitu di Undang-Undang ITE-nya. Jadi begini, ini dilema, khususnya bagi polisi. Ditangani salah, nggak ditangani juga salah. Bagaimanapun ini kan sebenarnya bisnis. Bisnis dan bagi saya, bisnis politik. Karena politik itu menghasilkan uang. Di seluruh dunia, di negara demokrasi itu, uang menghasilkan kekuasaan politik. Ya, oleh karena itu harus dibatasi penggunaan uang supaya tidak eksesif negatif bagi politik. Kampanye dibatasi, modal yang bisa digunakan dan sebagainya gitu ya, supaya tidak ada politik uang. Di Indonesia ini terbalik. Orang mendapatkan kekuasaan untuk mendapatkan kesejahteraan gitu. Jadi politisi berlomba-lomba duduk di DPR misalnya itu tidak untuk mengabdi, tetapi untuk mencari pekerjaan. Nah, kalau sudah punya pekerjaan atau profesi, pedagang misalnya atau dia bisnismen, untuk lebih memperkaya lagi gitu. Tapi memang ongkos politiknya tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kalau lihat dari situ, Anda bilang tadi ini untuk bisnis, bukan hanya bisnis, yang dibisniskan itu kursi gitu. Istilahnya bisnis yang paling laku itu dalam 20 tahun terakhir memang mebel gitu. Nah, kenapa mebel itu jualannya satu tipe aja, kursi gitu. Nah, kebetulan presiden kita tadinya kan pedagang mebel gitu, untuk ekspor, untuk ini. Jadi kita bilang memang bisnis yang laku ya bisnis kursi gitu. Kalau sekarang kursi DPR, kursi DPRD. Martabak juga laris sekarang, Mas. Martabak juga laris. Kenapa? Martabak banyak yang perlu kan untuk tatap muka pertemuan dengan masyarakat. Martabak sama pisang
pisang nugget apa sih ngomongin makanan. Tapi terakhir gini, kalau kita bicara tentang bisnis, bisnis ini akan terus ada, ceruk, ada yang bilang bahwa ini rezeki, jangan diganggu. Tapi bisnis-bisnis produsen hoax ini juga ada terus begitu. Mungkin sekarang namanya yang Saracen udah mulai redup, tapi ada lagi muncul bisnis yang memang ini sangat gampang sekali dan tidak butuh modal yang besar. Cukup jari sama intelektualitas gitu ya, karena yang dibilang polisi, ini yang produksi ini orang-orang pinter sebenarnya. Yang menyebarkan orang-orang bodoh, yang kena orang-orang yang lebih bodoh lagi. Iya benar, karena bukan hanya orang pinter dan orang kaya. Kenapa? Misalnya produksi hoax dan server-server yang digunakan itu ada yang kita kenali kan, ada yang di Myanmar, ada yang di Pakistan, ada yang di Afghanistan gitu, dan tempat-tempat lain di luar. Belakangan diduga ada juga yang di Rusia. Pertanyaannya adalah siapa yang punya kepentingan untuk menyebar itu dari tempat-tempat yang aneh-aneh. Bagi saya ini agak aneh gitu kan, kalau misalnya pilihannya adalah pusat-pusat kota-kota di dunia yang terbiasa kita kenali seperti itu, yang biasa untuk memproduksi seperti itu, nggak aneh. Tetapi kan nggak mungkin bikin di Jepang. Kenapa? Sangat ketat di sana, sangat ketat. Nggak bisa sembarangan. Firewall-nya kuat. Nggak bisa kita bikin di Amerika karena terlalu banyak orang pinter dan orang ini juga gitu. Jauh lebih sulit. Tapi kalau kita bikin di Myanmar, kita bikin di Pakistan, apalagi di Afghanistan, kan nggak ada kontrol. Nggak ada kontrol. Nah, kalau kita lihat kayak gitu, saya bukan ahli IT ya, tapi anak saya ahli IT di Jepang. Jadi biasanya saya tanya apa, dia ketawa itu hoax itu, ngeceknya begini begitu, lihat, oh iya benar gitu. Nah, orang awam kan tidak tahu. Problemnya adalah rata pendidikan kita itu masih lebih 50% lulusan SD. Kita jangan bicara Jakarta. 70% yang lulusan SMP. Ya, 70% lulusan SMP. What can you expect dari seorang lulusan SMP yang tiba-tiba pegang HP yang dia beli murah 500.000, main seperti itu, informasi masuk. Mereka kan tidak punya pengetahuan tentang electoral politics, tidak punya pengetahuan tentang ini. Tiba-tiba ya sudah ditelan aja bahwa nanti kalau Jokowi menang tidak ada lagi azan, ya itu ditelan aja. Ada 2,5 juta tenaga kerja Cina di Indonesia yang sebetulnya tentara komunis gitu. Nah, Cina itu memang masih negara komunis, secara resmi filosofinya komunis, tapi praktek politiknya sudah sangat kapitalis, gitu, liberal dan kapitalistik. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan ke anak? Apakah itu SMP, juga karena kan selalu setiap kali ada konten negatif tidak mungkin dicabut, sesuatu yang sudah diposting online itu tidak mungkin dicabut, bukan Mas? Nah, salah satu cara untuk menangkalnya adalah dimasukin konten-konten positif supaya berimbang, supaya tertutup tadi yang konten negatif. Apakah Anda melihat selama ini Bawaslu, kepolisian atau departemen terkait, misalnya Kementerian Luar Negeri misalnya, dalam mengcounter itu sudah terasa? Tapi jawabannya nanti. Jawabannya nanti. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami.